Eh, Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan peneliti workshop pra-event ke Open Innovation dari IMERI FKUI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya pagi ini dapat kesempatan dan dapat tugas dari Ketua Panitia nih untuk menyampaikan materi mengenai sisi dari usaha atau bidang bisnisnya. Background saya bermacam-macam karena saya sebenarnya backgroundnya adalah medis sebagai tenaga kesehatan, tapi saya tadi sudah disampaikan disersi, sekarang saya di bidang usaha, khususnya usaha dalam industri alat kesehatan. Saya hanya punya 3 topik, mudah-mudahan nanti materi saya ini memberikan wawasan, membukakan wawasan juga kepada para peserta dari Open Innovation ini, bagaimana sih dalam hal kaitannya inovasi dan bisnis, khususnya di industri alat kesehatan. Topik saya yang pertama adalah inovasi versus bisnis, harus sejalan atau bertentangan. Izin saya mulai dari sini, karena ini adalah hasil paparan yang saya ambil pada saat saya mengikuti salah satu webinar yang dilakukan oleh Badan Riset Indonesia, BRIN. Pada saat itu Kepala BRIN menyampaikan materi ini, disebut ada yang namanya the valley of death. Ini suatu mimpi buruk sebenarnya bagi para inovator. Sebenarnya bukan inovator, kami pun sebagai pelaku usaha alat kesehatan, apabila banyak inovasi-inovasi yang terjerabab dalam valley of death, tentu juga akan menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Apa sih valley of death? Valley of death itu adalah kondisi di mana peneliti kehabisan dana, daya, tapi inovasinya belum bisa menghasilkan, belum bisa masuk ke market. Ya, ini mimpi buruk nih. Titik di mana peneliti menyadari bahwa inovasi ternyata masih jauh dari selesai. Karena sepertinya belum bisa diterima market, belum bisa diterima oleh para industri untuk bisa masuk ke tahap industri, pabrikan, dan sebagainya. Tentu saya pikir para inovator, researcher, Bapak Ibu yang hadir ini punya mimpi hasil inovasinya akan sampai ke market. Bukan hanya selesai dalam penelitian, dalam paper, yang nanti akhirnya berakhir hanya katanya kalau para akademisi yang kami temuin akhirnya hanya sampai di perpustakaan. Saya kira kan bukan itu ya tujuan kita hari ini hadir. Dan ini juga dari sisi pengusaha, titik di mana pengusaha tidak lagi tertarik pada inovasi karena tidak menghasilkan. Kami para pengusaha merasa, aduh, apa sih hasil dari penelitian ini kok nggak bisa kita jual, nggak bisa kita produksi, nggak bisa kita manfaatkan untuk sampai ke market, apalagi dipakai dalam pelayanan kesehatan. Nah, fakta-faktanya sangat pahit sebenarnya. Memang ini hasil dari Harvard Business School. 95% dari produk inovasi gagal untuk dikomersialisasikan. Memang harus kita baca, kita bedah. Kenapa bisa sampai gagal? Mungkin misalnya saat hasil penemuan itu belum cukup momentumnya diterima oleh market atau pasar. Contohnya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca, pernah tahu, penemu smartphone yang sekarang kita pakai, saya yakin barangkali 99,9% kita semua ini memakai smartphone ya, bukan hanya handphone yang masih jadul dulu itu. Smartphone itu pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an akhir atau 1990 awal oleh IBM. Nah, tentu Bapak Ibu, saya pikir juga tahu IBM ya. IBM adalah perusahaan teknologi terkemuka yang menciptakan pertama kali PC, komputer, dan sebagainya. Sebenarnya pada tahun awal 90-an itu mereka sudah menemukan smartphone, tetapi tidak booming pada saat itu. Mengapa? Karena pada saat itu masih orang memakai telepon kabel yang ada di rumah. Masih ada yang namanya teknologi pager. Nah, mudah-mudahan kalau yang hadir para peserta Open Innovation ini masih mengerti pager, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin nanti tolong dicek dengan bapak ibunya atau senior-seniornya apakah pager itu, ya. Dan akhirnya siapa yang memperkenalkan smartphone adalah Apple dengan iPhone-nya pada saat itu, lalu diikuti Samsung dan sebagainya dan sebagainya. Itu mulai terjadi pada era tahun 2000-an ini.
Jadi memang itu salah satu yang mengapa disebut gagal karena memang momentumnya tidak tepat. Lalu yang kedua, 92% perusahaan startup mengalami kegagalan. Ini hasil dari report dari Startup Genome ya. Dan ini sama beberapa hal yang terjadi karena adanya terjebak pada the value of that tersebut. Dan hanya 6% eksekutif perusahaan yang puas dengan kinerja inovasi. Ini hasil dari McKinsey Global Innovation Survey. Jadi dari sisi pengusaha, kita juga merasa, wah hanya 6% nih yang dari hasil inovasi yang bisa kita terima. Jadi kalau kita lihat ini, rasanya menyedihkan ya. Artinya kalau peserta inovasi, open inovasi, pada hari ini ada 100 inovator, hanya 5 yang bisa dikomersialisasikan, yang lain pulang kampung misalnya ya. Atau dari kami, pengusaha yang mengikuti program atau memantau hasil-hasil inovasi dari Open Innovation ini, hanya 6 peserta yang bisa kita ambil untuk menjadi produk yang siap dihilirisasi, dikomersialisasi, dan sebagainya. Tapi ini adalah data yang memang sudah ada. Jadi 90% lah rata-rata itu terjebak di dalam value of debt. Nah, apakah inovasi tetap diperlukan? Pertanyaan itu ya, karena kalau lihat angka-angka itu rasanya menyedihkan. McKinsey Global Survey tahun 2010, memang cukup lama, sekitar 11 tahun lalu, menyatakan inovasi tetap penting dalam bisnis. Dan saya pikir sekarang angkanya tentu berubah dalam era pandemi ini, tentu akan meningkat. Ya. 80-84% menyatakan masa depannya adalah pada Departemen Inovasi. Peran inovasi dalam industri adalah melayani kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi Bapak Ibu ini harus tetap mempunyai idealisme untuk menghasilkan inovasi-inovasi untuk masa depan, bukan hanya melihat apa yang sudah ada saat ini atau yang kemarin, tetapi juga tetap harus mencoba membuat apa yang masa depan harus kita hadapi. Tentu peranan inovator atau Bapak Ibu ini adalah meningkatkan keempat pada produk alat kesehatan saat ini. Keempat yang tadi saya katakan ya. Terus ditingkatkan kualitasnya, keamanannya, kinerjanya, dan ketersediaannya. Jadi inovasi itu bukan hanya produknya, tetapi mungkin sistem produksi, dan sebagainya. Membuat layanan kesehatan lebih terjangkau dan biaya pemerintah untuk kesehatan turun ya. Tentu kita sama-sama mengerti bahwa Indonesia ini masih dalam status negara berkembang, di mana tentu dana pemerintah, dana layanan menjadi penting untuk kita perhatikan, dan dengan inovasi-inovasi yang baik, dengan memperhatikan sistem keempat, tentu efektif efisiensi yang ada, tentu akan memberikan efektivitas, efisiensi juga dalam pembiayaan. Dan tentu memperbesar pangsa pasar alkes, jadi alat kesehatan itu mungkin kita coba inovasikan tidak hanya untuk pasien atau penderita yang sudah menderita sakit, akan tetapi juga bagaimana untuk bisa digunakan oleh yang masih sehat supaya tidak menjadi sakit. Jadi pasarnya diperbesar bukan hanya untuk yang sudah sakit tetapi juga yang masih sehat. Kalau di istilah kedokterannya adalah masuk bukan kepada sisi hanya kuratif rehabilitatif, tetapi juga promotif dan preventif supaya tidak jatuh sakit. Tentu untuk itu semua diperlukan kolaborasi untuk menciptakan pasar bagi produk inovatif yang belum dikenal pasar atau produk yang menjawab disrupsi pasar alat kesehatan. Tentu saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dipakai seperti IoT, AIoT, dan sebagainya. Oke, tadi ada data-data yang sangat menyakitkan ya, 90% kira-kira masuk ke value of debt. Nah, kita masuk kepada analisanya. Mengapa kegagalan inovasi itu ada? Tadi seperti tadi sudah saya sempat sampaikan, salah satunya momentum dengan contohnya smartphone. Nah, untuk dari Gakes Lab sendiri, kami dalam hampir 2 tahun inilah kita punya pembelajaran bagaimana sih proses hilirisasi yang terjadi ya. Jadi saya mulai juga dengan mungkin supaya kita punya pemahaman sama, ternyata inovasi itu sering lebih kompleks dari yang dibayangkan oleh para inovator.
Demikian juga sebenarnya yang dibayangkan oleh kami pengusaha itu cukup kompleks juga bagaimana inovasi-inovasi ini bisa masuk ke market. Fakta, selama 2 tahun ini kami juga melihat kemajuan kerjasama hilirisasi masih lambat dan tingkat keberhasilannya masih cukup rendah. Jadi sejalan dengan data-data yang tadi saya sampaikan dari Harvard Business School dan sebagainya. Pembelajarannya, produk atau hasil inovasi, jadi kalau saya sebut produk pada tahap ini adalah hasil inovasi, biasanya dianggap sudah selesai oleh para inovator, tetapi belum siap untuk pasar. Ya, jadi misalnya kemarin ini kami pernah berdiskusi atau mencoba mempertemukan inovator, researcher dengan anggota kami. Ternyata produk yang mereka ciptakan itu belum cukup lengkap untuk dibawa ke market, misalnya suatu produk untuk membantu proses pernapasan, akan tetapi belum dipikirkan bagaimana kabel-kabel atau selang-selang pipa-pipa yang menyambung kepada si pasien, sehingga itu menjadi terhambat. Hasil inovasi atau produknya canggih, tapi pengusahanya bingung bagaimana menguangkan. Kalau kami menyebut menguangkan, mungkin istilah kerennya adalah memonetisasinya produk tersebut karena terlalu canggih, belum ada referensinya. Ya, misalnya alat-alat kesehatan yang terkait dengan teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence of Things dan sebagainya itu kan sangat-sangat mendisrupsi proses komersialisasi yang tradisional. Nah, ini kita belum siap bagaimana nanti ini bisa dimonetisasi. Karena pada intinya pengusaha itu memang sebagai pengusaha tidak lain adalah mencari keuntungan. Saya sebagai dokter waktu belajar master manajemen di sekolah bisnis, yang saya ingat sampai sekarang yang pertama kali dikatakan sebagai pengusaha apa sih tujuan utamanya adalah cari keuntungan. Nah, makanya saya tidak tahu apakah pada Open Innovation kelima kali ini di dalam kelompok-kelompok yang menjadi peserta ada unsur dari sekolah bisnis, fakultas ekonomi, dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau pada Open Innovation yang kemarin, yang keempat, kami dari Gaksap sudah menyampaikan ke panitia kalau boleh wakil dari satu grup hasil inovator ini harus ada dari fakultas ekonomi atau sekolah bisnisnya. Mengapa? Karena itu akan menjadi melengkapi dan menyempurnakan proses hasil produksi untuk siap masuk ke market. Karena tentu teman-teman ekonomi, teman-teman dari bisnis ini akan lebih punya pemahaman apakah proses produksi, hasil produksi ini nanti masuk ke marketnya apakah melalui jalur B2B, business to business, business to customer, B2C, atau lain-lain, bagaimana memonetisasinya dan sebagainya. Saya pribadi pada tahun 2007-2008 pernah punya pengalaman waktu saya sekolah bisnis tersebut, kebetulan mendapat kesempatan untuk ikut festival bisnis plan se-Asia Tenggara. Waktu itu dilakukan di Bangkok, di University of Sassin. Dari 10 peserta kelompok yang masuk ke final, 7 peserta adalah membawakan bisnis plan mengenai alat kesehatan. Dan juara pertamanya pada tahun 2007-2008 tersebut, mereka membawakan bisnis plan mengenai alat temuan baru, pada saat itu dianggap baru, adalah PCR berbasis nanoteknologi. Ya. Jadi pada tahun 2007-2008 sudah ada tuh pertemuan alat PCR berbasis teknologi. Itu juara pertama. Lalu salah satu peserta yang masuk di final, yaitu dari Singapura, pada tahun 2007-2008 situ, bisnis plan-nya adalah mengenai alat pemantau kerja jantung seperti EKG yang bisa dikonekkan dengan iPhone. Ya. Jadi bayangkan, itu sekitar berarti 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi memang kalau lihat seperti itu, kita cukup ketinggalan, dan mekanismenya diadakannya ada di sekolah bisnis dengan bisnis plan competition. Ya. Itu, jadi saya harapkan mungkin ke depannya teman-teman peserta inovasi ataupun para akademisi apabila memang berniat hasil inovasinya ini bisa masuk market, jangan lupa untuk berkolaborasi apabila memungkinkan dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan sebagainya. Nah, tentu monetisasi ini terkait dengan yang topik selanjutnya, poin selanjutnya itu nilai jual hasil inovasi dianggap kurang menarik
ya misalnya terlalu murah ya. Pada saat 2 tahun yang lalu, pada saat pandemi mulai merebak sekitar bulan November di Wuhan, awal Desember kami Gakslab pernah hadir di acara expo mengenai artificial intelligence AIoT untuk alat kesehatan di Taiwan. Pada saat itu hasil temuan salah satu profesor di Taiwan adalah memang menciptakan satu alat EKG yang cukup kecil, hanya sebesar bola golf lingkarannya, atau berarti lebih besar sedikit dari koin ya mungkin sekarang sudah jarang koin ya, uang, tetapi diameter sekitar bola golf yang hanya ditempelkan di dada, dan harganya sangat murah. Apa yang dikatakan profesor tersebut, what is the challenge? Dia bilang, saya tanya, what is the challenge, profesor? Dia bilang, challenge-nya adalah ini barang terlalu murah, sehingga mungkin dianggap kurang menarik dari sisi bisnis. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan. Jadi harga murah belum tentu juga bisa masuk ke market, karena ini adalah keniscayaan dalam suatu hal dalam dunia ini yang disebut dengan dunia bisnis. Nah, apakah tetap ini menjadi mustahil? Ya tidak juga, tapi yang penting adalah mencari jalannya. Bagaimana produk baik, produk yang sangat efektif, efisiensi ini yang diterjemahkan dalam tanda petik murah, bisa masuk market ya. Kita harus cari cara bersama-sama bagaimana ini bisa masuk ke market ya, gitu. Pengusaha mengharapkan produk yang lebih sederhana, peneliti memberikan produk yang canggih ya. Kadang-kadang memang ini ada diskoneksi ya, atau mispersepsi, misunderstanding dari dua pihak, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini yang harus memang menjadi peranan kita semua. Kami bersyukur Gakslab bisa diterima untuk berkolaborasi dengan IMERI UI dalam hal ini, untuk bisa menjembatani miskomunikasi, mispersepsi seperti ini yang terjadi antara pengusaha dengan para inovator, peneliti, researcher, dan sebagainya. Ya. Karena dengan komunikasi yang baik, tentu permasalahan harapan memenuhi ekspektasi harapan pengusaha dan peneliti akan menjadi lebih baik. Sehingga gambar ini kami berpikir harus ditambahkan jembatannya. Jembatan ini harus dibangun sedini mungkin, komunikasi harus terjadi sedini mungkin antara pengusaha dengan inovator ya, antara dunia bisnis dengan dunia peneliti harus terjalin hubungan yang baik ya. Membangun jembatan saat inovasi sudah hampir selesai atau sudah selesai biasanya cukup sulit karena gap-nya akan cukup besar ya. Karena mungkin pengusaha punya ekspektasi atau persepsi asumsi sendiri mengenai usaha atau dunia kesehatan, demikian juga kami pengusaha mempunyai persepsi asumsi tersendiri mengenai para inovator. Nah, jadi hasil inovasi tentu akan jatuh kepada lembah kematian tersebut sebelum jembatan selesai dibangun. Jadi memang event-event open innovation yang dilakukan bersama dengan Gakslab ini dengan para inovator, dalam hal ini IMERI UI, adalah satu hal yang baik, di mana mungkin ini adalah event-event untuk membangun jembatan-jembatan untuk membantu pergerakan hasil dari inovasi sisi kiri bisa masuk ke kanan di sisi market atau komersialisasi. Kami juga punya pengalaman pembelajaran dari business matching yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu pada bulan Agustus. Pada saat itu ada peserta 64 penelitian yang diwadahi dari 7 universitas di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan ada satu organisasi profesi, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia, yang mereka juga punya Research and Development Center. Dari 64 penelitian ini, terdapat sekitar 103 industri alat kesehatan, dengan berbagai macam spesialisasi, mulai dari barang habis pakai, elektromedik, terkait aplikasi Internet of Things, Artificial Intelligence of Things, dan sebagainya. Hasilnya cukup mengembirakan, karena dari 64 hasil penelitian ini, ternyata ada tindak lanjutnya hampir setengah, yaitu lebih dari setengah, yaitu 34 pertemuan lanjutan antara peneliti dan industri. Saat ini kami sedang memonitor, mengawali apakah dari 34 pertemuan tersebut, berapa yang akhirnya betul-betul terjemahkan menjadi proses kerjasama untuk di manufacturing, dipabrikan, atau bahkan masuk ke market, dihilirisasi. Tapi kalau lihat ini adalah satu hal yang sangat positif,
karena artinya angkanya lebih dari 90% ya, tidak jatuh ke dalam value of debt. Pembelajarannya dari hasil business matching ini adalah, kalau dari kami cenderung mengadopsi inovasi-inovasi yang mudah dipahami, inovasi yang sudah jalan dengan usahanya, inovasi yang jelas sistem monetisasinya, inovasi dengan payback period lebih pendek. Ini suatu keniscayaan sebagai pengusaha, mudah dijual ya. Ini juga sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kami juga, karena rasanya keinginan untuk mengambil resiko atau kita sebut risk appetite dari industri healthcare saat ini masih cenderung konservatif. Karena konsumen alat kesehatan yang terbatas, produknya terregulasi dan izin. Mudah-mudahan kalau ucapan saya ini tidak dianggap menyerang pemerintah, karena saat ini mungkin juga pemerintah di mana yang bertanggung jawab dalam membuat peraturan, memberikan suasana kondusif dalam industri kesehatan, saat ini masih perlu banyak sekali kita berkolaborasi agar menciptakan suasana berusaha alat kesehatan yang kondusif, yang sehat. Nah, inovasi adalah jawaban untuk masa depan. Kami pikir para peneliti, Bapak, Ibu, Profesor, Dokter, dan sebagainya yang hadir hari ini harus tetap punya idealisme dan kreativitas. Walaupun kami mengatakan kami yang ingin sederhana dan sebagainya, tetapi saya kira Bapak, Ibu tetap harus punya idealisme, kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baik untuk masa depan. Dan nilai inovasi tidak ditentukan dari kebaruan, tetapi dari manfaat yang diberikan dan tentu dengan harga yang dibayar. Produk inovasi dalam industri alat kesehatan adalah produk yang memberi solusi, produk yang fiturnya lebih baik daripada yang sudah ada, jadi suatu mekanisme reverse engineering dan sebagainya harus perlu dilakukan. Saya tadi sempat ikut kepada pembukaan Rapimnas dari PII, dikatakan bahwa Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan presiden, almarhum Profesor B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia, justru dalam waktu pada saat menciptakan pesawat di Nurtanio memakai prinsip reverse engineering, dimulai dari akhir dan diakhiri dari mula. Itu prinsip Pak Habibie, dan menciptakan juga komponen yang lebih efektif dan efisien, proses yang lebih efisien, tentu untuk meningkatkan keempat, keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Mungkin juga mesin-mesin produksi yang lebih efisien, biaya produksi lebih murah, dan sebagainya, menciptakan sistem dan sebagainya. Dan jangan lupa pada saat kemarin penemuan vaksin COVID-19, salah satu hak paten yang sangat baik dan dimiliki oleh orang Indonesia yang ada di AstraZeneca adalah hak paten dalam hal menciptakan upscale proses produksi vaksin untuk dari yang level laboratorium menjadi skala produksi. Itu punya hak patennya juga, ya. Jadi inovasi harus produktif untuk industri. Apa inovasi produktif? Yaitu menciptakan peluang untuk pasar baru. Tadi saya sebutkan memperluas pasar dari yang hanya untuk penderita yang sudah sakit kepada yang masih sehat supaya tidak jatuh sakit, memperluas cakupan pasar, demikian juga hal yang sama dari yang sakit menjadi tidak sakit, dari yang tidak sakit supaya tidak sakit, memperbaiki stabilitas penghasilan, meningkatkan kinerja dan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan menjadi jawaban bagi disrupsi pasar. Tentu yang kontraproduktif adalah barangkali apabila terjadi kanibalisasi portfolio yang sudah ada, menyerap banyak sumber daya manusia, teknologi terlalu cepat kedaluarsa, keunggulan yang diberikan tidak nyata, hanya mungkin jangan sampai terjebak kepada istilah yang nice to have, tetapi mungkin tidak memberikan nilai tambah, sulit dimonetisasi atau diuangkan. Jadi ini juga suatu jebakan yang sering ada, di mana rasanya pikirnya supaya ini murah, supaya ini tidak ada biaya dan sebagainya, tetapi konsepnya tidak jelas sehingga nanti akan kontraproduktif, terlalu sulit dan mahal untuk di scale up. Misalnya bahan bakunya tidak cukup tersedia karena bahan baku atau komponennya harus didatangkan dari luar negeri, atau jenis komponen atau bahan bakunya adalah suatu unsur yang sangat jarang, susah didapat dan sebagainya.
Saya kira peranan para inovator, para researcher adalah tidak lain harus punya prinsip yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, dan mungkin yang terakhir adalah kalau ada masalah menjadi bagian dari penciptaan solusi. Ini membangun jembatan memahami kedua sisi, mungkin ini adalah dimulai dari sisi pengusaha itu harusnya realistis, sisi peneliti biasanya idealis, ya. Tadi sudah disampaikan, inovasi terlalu canggih tidak solutif, inovasinya terlalu baru beresiko edukasi pasarnya terlalu mahal karena harus mulai dari yang awal. Inovasi yang menyimpang dari fitur dasar produk, inovasi bagus tetapi monetisasi tidak jelas. Tadi ya, saya ulang berkali-kali itu, monetisasi dan sebagainya. Karena itu adalah hakikat dari para pengusaha bahwa komersialisasi, monetisasi adalah hal yang paling penting. Karena pada prinsipnya menjadi pengusaha itu adalah mencari keuntungan. Peneliti perlu dukungan untuk menguji cobakan idenya, sarana, konsultasi, minta fasilitas dana, dan sebagainya. Dan rasanya dana bukan bagian yang utama ya, tetapi konsepnya harus jelas. Memahami kedua sisi, siapkah peneliti untuk hal-hal, izinkan kami sampaikan beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak terbayang, misalnya, kalau peneliti itu biasanya mereka perlu waktu, tetapi pengusaha akan bilang, 1 tahun lama sekali. Ya, misalnya sekarang ini masa pandemi, kemarin beberapa bulan lalu tiba-tiba dibutuhkan oksigen konsentrator, oksigen generator. Kita coba kontak beberapa peneliti, mereka perlu waktu untuk beberapa bulan bahkan 1 tahun untuk menyiptakan. Menurut kami itu terlalu lama karena pada saat sudah jadi mungkin sudah lewat ya kebutuhannya, dan teknologi yang terlalu tinggi di tempat kami tidak bisa dioperasikan. Apakah tidak ada jalan lain? Ya. Maaf, mahal sekali Pak, produk impor hanya separuhnya, tidak ada rumah sakit yang sanggup beli suku cadang, bisakah dicarikan solusi supaya lebih murah, apakah bisa dibuat lebih cepat rusak, Pak turunkan harga dari Bapak dong, saya butuh margin lebih untuk distribusi, apakah tidak bisa dibuat dengan bahan baku yang lebih murah, dan sebagainya ya. Nah ini harus saling dipahami dari kedua belah sisi, kedua belah pihak, tetapi tentu tidak boleh kompromi sampai melanggar hal yang kita sebut sangat prinsip dari awal untuk alat kesehatan, yaitu keempat, kualitas, keamanan, kinerja, dan ketersediaan. Ini adalah hal yang harus terjadi, komunikasi yang baik antara dua sisi, peneliti dan pengusaha. Rekayasa terbaik atau reverse engineering adalah sebagai fondasi inovasi. Ada payung hukumnya, yaitu Permenkes 17/2017, memberikan 3 rute pengembangan alat kesehatan, yaitu melalui rekayasa terbalik, melalui teknologi dan inovasi. Rekayasa terbaik teknologi adalah cara memahami mekanisme dasar untuk menjadi basis ilmu dan inovasi, membuat inovasi menjadi relevan untuk industri. Mengurangi kegagalan secara nyata dan mempercepat proses, bukan proses yang merendahkan intelektual selama tidak ada unsur plagiat. Terakhir, kunci keberhasilan ini barangkali peran Teknopark diperlukan. Kami berpikir Teknopark adalah sarana yang baik untuk inkubator dan perusahaan pemula yang terafiliasi dengan pusat pendidikan. Untuk para peneliti, Teknopark kami pikir adalah tempat untuk memahami kebutuhan dasar, di situ bisa berdiskusi, bertemu dengan pelaku usaha, sarana mendapatkan pelatihan tentang hal-hal yang mendukung inovasi, seperti registrasi alat kesehatan, paten, pemasaran, dan sebagainya. Untuk tidak mungkin menjadi ahli dalam registrasi atau ahli dalam melakukan proses paten dan pemasaran, tapi untuk mempunyai pemahaman dari awal sehingga proses inovasinya bisa sejalan, sehingga pada saat dilakukan registrasi, pada saat dilakukan proses paten, pada saat dilakukan pemasaran menjadi lebih smooth, menjadi lebih lancar, tidak menemukan hambatan. Ya, adalah Teknopark merupakan sarana komunikasi dengan pengusaha untuk hilirisasi dan hulunisasi. Jadi bukan hanya hasil produksi inovasi Bapak Ibu yang bisa ditawarkan kepada kami pengusaha, tetapi adalah
tempat di mana kami pengusaha bisa dicarikan jalan keluar untuk masalah yang kami temukan di lapangan. Misalnya kami melihat diperlukan suatu alat kesehatan khusus yang kami lihat di market ini saat ini belum tersedia. Kemana kita harus mencari pertolongan tersebut? Tentunya di Teknopark, supaya kami bisa mendapatkan jalur, bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu, para inovator, untuk bisa barangkali menciptakan alat kesehatan khusus yang kami lihat di lapangan atau di market diperlukan. Sarana pembentukan rintisan startup untuk mempercepat proses hilirisasi, sarana melakukan pengembangan dan pengujian produk yang akan diproduksi oleh pengusaha Alkes. Dari dunia usaha, Teknopark adalah sarana pelatihan untuk pelaku usaha yang ingin memasuki dunia produksi Alkes. Sarana pelatihan untuk tenaga kesehatan akan terbiasa dengan teknologi alat kesehatan dalam negeri, jadi di Teknopark bisa kita siapkan tempat untuk pelatihan pemakaian produk-produk baru hasil inovasi, sarana komunikasi dengan peneliti untuk full inisiasi, baik sebagian atau seluruhnya, sarana pembentukan peta jalan untuk alat kesehatan yang bermanfaat tetapi belum memiliki model bisnis seperti home use medical device, sarana melakukan pengembangan dan pengujian produk yang akan diproduksi oleh pengusaha alat kesehatan. Proses adopsi inovasi ke dalam dunia usaha, menjual hasil inovasi, memberikan hak pakai. Jadi ada beberapa model, kami melihat ada 4 model, yaitu Bapak Ibu bisa menjual hasil inovasi, baik dalam bentuk produk, komponen, proses, dan sebagainya kepada kami, atau juga dalam hal kedua memberikan hak pakai inovasi dengan sistem bagi hasil royalti, tentu tadi sejalan dengan materi pertama, hak patennya dan sebagainya. Bekerja sama dengan pengusaha, masing-masing memiliki saham dalam perusahaan, kolaborasi, joint venture, dan sebagainya, ataupun Bapak Ibu bisa melakukan perusahaan rintisan startup dan penanaman modal, di mana ini suatu hal yang biasa. Ini adalah contoh perusahaan alat kesehatan besar di Amerika, Johnson & Johnson, melakukan deal joint dengan suatu inkubator untuk melakukan proyek-proyek selanjutnya. Ini slide kami yang terakhir. Take home message-nya adalah dalam era modern dan yang disruptif ini berubah cepat, eksklusivitas dan ketertutupan adalah cara tercepat untuk punah. Kami pikir ini suatu kalimat negatif, akan tetapi yang intinya adalah kita harus kolaboratif, kerjasama. Ya. Kompetensi tidak berarti tanpa jaringan dan jejaring. Kebaruan dalam inovasi harus dapat diaplikasikan secara teknik dan komersial. Unsur-unsur dalam Triple Helix harus berkolaborasi dalam setiap tahap inovasi, bahkan masing-masing unsur di Helix sendiri diharapkan terus berkolaborasi. Seperti yang tadi saya katakan, para peneliti juga apabila background-nya teknik harus berkolaborasi dengan teman-teman dari kedokteran, teman-teman teknik dan kedokteran harus berkolaborasi dengan teman-teman dari ekonomi atau bisnis, fakultas ekonomi dan bisnis untuk supaya hasil inovasinya siap untuk masuk ke market ya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Apabila ada hal yang kurang jelas dan bisa dilanjutkan dengan diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.